akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Internet of Things dalam marketing. Next. Baiklah, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Azadia Akansa, dengan name tersebut, Jonathan Koryanto dengan name tersebut, Sultan Akmal Bani Kurniawan dengan name tersebut, Muhammad Sinar Musdeva Paradi dengan name tersebut, dan Husain Ridwan Hakim dengan name tersebut. Next. Internet of Things adalah sebuah konsep yang menghubungkan komputer dan perangkat elektronik melalui internet dan dapat dikendalikan dari jarak jauh. Konsep ini memiliki manfaat besar dalam perkembangan usaha dan kelangsungan bisnis perusahaan di mana hampir semua bidang menggunakan Internet of Things untuk dapat bersaing di pasaran. Teknologi informasi terus berinovasi dan bertransformasi serta semakin canggih. Dengan kecanggihannya bisa memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan masyarakat. Kemudahan tersebut juga dirasakan dalam dunia ekonomi, terutama dalam perdagangan. Saat ini perdagangan tidak terlepas dari teknologi informasi. Dengan adanya sinergi antara perdagangan dan teknologi informasi, maka terciptalah istilah e-commerce. Digital marketing menjadi salah satu media yang sering digunakan oleh pelaku usaha karena kemampuan baru konsumen dalam mengikuti arus digitalisasi. Beberapa perusahaan sedikit demi sedikit mulai meninggalkan model pemasaran konvensional dan beralih ke pemasaran modern. Dengan digital marketing, komunikasi dan transaksi dapat dilakukan setiap waktu atau real time dan bisa diakses ke seluruh dunia. Seseorang juga dapat melihat berbagai barang melalui internet. Sebagian besar informasi mengenai berbagai produk sudah tersedia di internet. Kemudahan dalam pemesanan dan kemampuan konsumen dalam membandingkan satu produk dengan produk lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, kemudian pada masa modern ini digunakan beberapa sosial media yang diutamakan oleh beberapa perusahaan untuk mempromosikan pemasaran dan memasarkan produk-produknya. Yaitu ada Facebook, kemudian ada Instagram, YouTube, dan LinkedIn. Dan dipercayai media sosial ini dapat secara efektif memasarkan produk-produknya dengan cepat. Nah, strategi digital marketing ternyata berpengaruh terhadap keunggulan bersaing pengusaha dalam memasarkan produknya sebesar 78%. Nah, dalam digital marketing ini memiliki banyak sekali manfaat. Yang pertama, manfaatnya adalah targetnya kita bisa atur sesuai dengan demografi, domisili, gaya hidup, dan bahkan kebiasaan seseorang. Lalu selanjutnya hasilnya itu cepat terlihat sehingga pemasar dapat melakukan tindakan koreksi atau perubahan apabila dirasa ada yang tidak sesuai. Lalu yang ketiga, biayanya jauh lebih murah daripada pemasaran konvensional. Karena pemasaran konvensional membutuhkan biaya yang lebih besar dan tenaga yang lebih ekstra. Lalu selanjutnya yang keempat, ada jangkauan lebih luas karena ketika kita menggunakan digital marketing, orang-orang sudah banyak menggunakan internet digital marketing. Nah, orang-orang dapat melihat dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan pemasaran konvensional. Lalu yang kelima, digital marketing dapat diakses kapanpun, tidak terbatas waktu. Nah, selanjutnya yang keenam adalah hasilnya dapat diukur. Misalnya jumlah pengunjung situs, jumlah konsumen yang melakukan pembelian online. Lalu yang selanjutnya ketujuh, bisa dipersonalisasi. Dan yang terakhir, bisa melakukan engagement atau meraih konsumen karena komunikasi terjadi secara langsung dan dua arah sehingga pelaku usaha dapat membina relasi dan menumbuhkan kepercayaan kepada konsumen. Nah, selain memiliki manfaat yang banyak, digital marketing juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya adalah mudah ditiru oleh pesaing. Lalu selanjutnya ada dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, apabila
ada respon negatif, reputasinya menjadi tidak baik, menjadi buruk, sehingga konsumen tidak tertarik. Lalu selanjutnya, yang keempat, belum semua orang menggunakan teknologi internet karena nyatanya masih banyak orang-orang yang tidak menggunakan internet. Selanjutnya, kita harus mengenal terlebih dahulu ini apa itu e-commerce gitu yang tadi dibicarakan. Jadi e-commerce itu dari definisi Loudon et al. Itu e-commerce adalah penggunaan internet, web, dan aplikasi untuk transaksi bisnis secara digital antara perusahaan dan konsumen. E-commerce sendiri terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut, yaitu orang, penjual, dan pembeli, distributor, dan sistem informasi dan lainnya itu termasuk people, yaitu orang. Yang bagian kedua dari e-commerce itu public policy, itu kebijakan, peraturan politik dari pemerintah seperti pajak, regulasi, perundang-undangan, dan lainnya. Selanjutnya bagian ketiga adalah marketing dan advertising, yaitu pemasaran dan pengiklan seperti promosi, bisa berupa konten web, dan lainnya. Bagian keempat ada support service, yaitu layanan pendukung seperti logistik, pembayaran, keamanan sistem, dan jaringan. Yang terakhir adalah business partnership, yaitu kemitraan bisnis seperti program afiliasi, pertukaran, dan sebagainya. Menurut London, bahwa di dalam teknologi e-commerce terdapat 8 dimensi. Itu yang pertama ada ubiquity. Ubiquity bisa diartikan di mana-mana bahwa teknologi atau internet web tersedia kapan dan di mana saja, seperti di tempat kerja, di rumah, dan di tempat lainnya. Yang kedua, ada universal standard. Universal standard dapat diartikan bahwa ada satu set standar teknologi, yaitu internet sebagai fondasi teknologi dalam bisnis. Yang ketiga ada global reach. Global reach bisa diartikan bahwa teknologi ini menjangkau lintas batas negara yang ada di bumi. Selanjutnya ada richness. Richness dapat diartikan bahwa teknologi ini kaya akan konten seperti video, audio, dan teks. Konten tersebut bisa dimanfaatkan sebagai alat pemasaran. Next. Selanjutnya ada informasi density. Bisa diartikan bahwa teknologi ini mengurangi biaya informasi dan meningkatkan kualitas informasi itu sendiri. Selanjutnya ada personality atau cost customization. Dapat diartikan bahwa teknologi ini memungkinkan informasi yang disampaikan kepada pelanggan bisa disesuaikan dengan kebutuhan atau karakteristik pelanggan itu sendiri. Selanjutnya, ada social teknologi. Social teknologi bisa diartikan bahwa teknologi ini memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi konten dengan komunitas di seluruh dunia melalui jejaring sosial. Next. Baik, itu terima kasih dari kelompok kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kedepannya kami akan perbaiki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.